Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin meminta kalian untuk memeriksa laci kalian masing-masing, apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, tolong ambil, dibawa keluar, letakkan di tempat sampah. Silakan diperiksa lacinya masing-masing, kalau ada buang terus. Oke. Baik, yang sudah silakan kembali ke posisi masing-masing. Baik, tujuannya biar nanti kita belajar dalam posisi keadaan bersih dan segar. Ya, saya minta syukran untuk memimpin baca doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Mas Tura dengan? Cuma Mas Tura satu orang aja? Baik. Berarti Mas Tura keterangannya? Sakit? Oke, udah. Baik, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran dari pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai konsep dasar kecerdasan artifisial dan karakteristiknya. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada ingat? Tentang coding. Ya, coding ada 4 pola konsep dasar berpikir coding. Yang pertama itu berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi. Kemudian algoritmi. Kemudian abstraksi. Dan yang terakhir pola. Iya, benar. Ada 4. Dekomposisi, kemudian algoritmik, kemudian apa? Abstraksi dan pola. Oke. Baik. Kaitan dengan materi sebelumnya, ketika kita sudah bisa berpikir secara sistem komputer, kita akan bisa menggunakan kecerdasan artifisial. Atau kalian sering mendengarnya dengan sebutan AI. Pernah dengar AI? Pernah. Baik, hari ini kita mau belajar masalah AI ini. Kita mau tahu seberapa penting AI ini untuk kita. Kira-kira penting nggak AI? Penting. Kalau penting, pentingnya dari segi apa? Pernah pakai AI kan? Pernah kan? Pernah. Ada yang pernah buat gambar di internet? Belum. Ada yang pernah kalian cari gambar di internet? Pernah. Itu juga AI. Ketika kita mencari sebuah nama atau mencocokkan sebuah gambar dengan orang lain, keluar gambar-gambar yang lain yang serupa atau mirip, itulah AI. Dia akan mencari semua gambar yang terlihat mirip. Ketika kalian di Google Image mencari gambar Ronaldo, semua gambar Ronaldo yang tersedia di internet ditampilkan untuk kalian. Itu AI. Kemudian apa manfaatnya? Apa manfaat AI?
Contoh sederhana begini, ketika kalian buka YouTube, cari salawat, itu yang direkomendasi video berikutnya kira-kira apa? Salawat. Nah, itu dia manfaatnya. Manfaat AI mempermudah kerjaan kita. Tapi perlu diingat, AI ini meskipun dia cerdas dan bermanfaat, tetapi kita lebih cerdas. Oke, berikutnya, apa target kita? Target pembelajaran hari ini atau tujuan kita hari ini, kalian bisa memahami konsep dasar bagaimana kecerdasan artifisial itu atau KA. Karena kita pembelajaran bukan dalam sistem bahasa Inggris, maka kita sebut dengan KA. Kemudian yang kedua apa? Mengenal karakteristik. Kita mau mengenal ciri-ciri konsep dasar, ciri-ciri kecerdasan artifisial ini seperti apa. Dan contohnya. Oke, berikutnya. Kita hari ini punya agenda proses pembelajaran kita. Yang pertama memahami materi. Kalian nanti akan ada materi yang Bapak sajikan. Akan ada materi yang harus kalian pahami, harus kalian analisa. Kemudian nanti kalian punya sesi untuk berdiskusi. Setelah itu materi hasil diskusi kalian akan kalian presentasi. Mungkin akan mewakili beberapa kelompok. Tapi nanti dikumpulkan semua. Nah, pernah dengar AI kan? Pernah. Oke, kalau pernah, di mana kalian sering menemukan AI ini? Di HP. Oke, salah satu contohnya apa? Itu tadi, membuka HP dengan sidik jari atau pengenalan wajah, betul. Terus apa lagi? Scroll video, cari di video yang satu, direkom video yang satu atau yang sama. Jadi itu semua AI. Sering kita temukan AI di HP. Kemudian mungkin pernah kalian lihat di bandara atau di rumah sakit yang muncul secara otomatis, ada mesin otomatis, mesin tiket otomatis, itu semua udah bisa tergolong cerdas atau tidak cerdas, nanti kita lihat. Oke. Nah, kita akan lihat apa itu kecerdasan artifisial. Ini arti dari kecerdasan artifisial. Jadi sebuah program komputer yang meniru kecerdasan manusia. Kita harus ingat, AI ini meniru. Kalau kita belajar. Kita cerdas karena apa? Karena belajar. Kalau dia belajar meniru. Nah, mungkin kedepannya nanti Bapak akan tampilkan seperti apa AI ini yang prosesnya meniru. Kemudian, seperti mengambil keputusan. Jadi mesin AI ini, program komputer AI ini, itu dia meniru kecerdasan manusia. Contohnya seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran materi, apa yang perlu kita cari, apa yang harus disiapkan, kemudian karakteristik manusia lainnya. Ini pengertian AI yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Ini dia. Ini contoh AI yang sering kita jumpai di TikTok. Siapa yang sering main TikTok? Atau siapa yang pernah buka TikTok? Angkat tangan. Oke, nggak usah malu-malu. Ya. Oke, yang pernah buka Facebook? Ada. Nah, ini yang nggak berani angkat tangan. Snapchat, YouTube. Oh, berarti rame yang masih yang pakai YouTube. Oke. Nah, ketika kalian cari di YouTube itu yang kalian cari apa? Film apa? Ada yang cari Abu Nawas. Terus apa lagi?
Ada yang cari video lucu, apa lagi? Film kartun, sering nonton Pipin. Oke, ketika kalian buka tampilan YouTube, kalian cari Upin Ipin. Di sebelah sini yang direkomendasikan video apa? Upin Ipin juga. Iya, benar. Jadi bukan hanya ketika kita mencari, tapi ketika kita sudah mengetik kata kunci apa yang mau kita cari, AI itu langsung ngebaca. Oh, dia cari Upin Ipin. Yang ditampilkan di sebelah kanan layar itu juga Upin Ipin. Oke, itu contoh AI-nya. Nah, kita lihat. Kira-kira ini robot transformer. Ya kan? Ini bentuk mobilnya ketika berubah robot jadi seperti ini. Pernah lihat Transformer? Pernah nonton film Transformer? Ada punya robot Transformer? Oh, ada. Ada yang tidak. Kemudian ini robot pengantar makanan. Nah, robot pengantar makanan ini kita cuma meletakkan makanan di ini. Terus kemudian kita tekan kode meja berapa, dia langsung akan mencari di mana letak meja tersebut. Ya. Nah, ini mesin pengantar makanan. Kira-kira di antara dua contoh gambar ini, ada yang cerdas, ada yang tidak? Ada. Yang mana yang cerdas? Mesin pengantar makanan, benar. Kalau robot tidak cerdas. Kenapa robot tidak cerdas? Karena dia masih harus dipakai manusia atau manual, secara manual. Jadi kalau kita harus ubah bentuk robot, nanti tangannya harus keluar, harus kita keluarin, itu semua belum cerdas. Tetapi ini cuma dengan memberi perintah. 3 piring ini antar ke meja 4. Dia langsung cari garis yang jalan ke meja 4. Ya, kalau kalian mau lihat robot ini di Banda Aceh sudah ada. Ada di Banda Aceh, kalau nggak salah ingat Bapak, di restoran yang masakan Jepang. Itu ada, coba ke sana. Tapi siap-siap, uangnya harus banyak. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini contoh kita buka TikTok. Video apa yang sering kalian tonton di platform ini? Yang pernah buka TikTok? Oke, ada yang cari video lucu. Oke, kemudian ketika kalian sering cari video lucu, video apa yang sering ditampilkan pada akun kalian? Pernah nggak kalau misalkan udah matikan TikTok hari ini, besok buka lagi yang munculnya video apa? Iya, video lucu lagi yang akan keluar. Nah, apa setiap video yang direkomendasikan ke kalian suka? Ada yang suka? Oke, suka. Ketika kalian suka dengan apa yang direkomendasikan oleh platform, ya, baik itu TikTok, YouTube dan sebagainya, itu kalian nanti akan terus ditampilkan video-video yang sejenis. Itulah kecerdasan AI. Kecerdasan artifisial atau KA itu ketika kalian sudah berfokus pada sesuatu, maka di situ kalian akan sering diarahkan ke situ. Nah, ini karakteristik KA. Yang pertama, KA belajar dari data. Ada seseorang yang pernah buka YouTube, dia mencari segala sesuatu, kemudian pas dibuka kembali, ternyata muncul layar seperti ini. Contoh, ini ada video yang bergaris merah. Ketika kita buka YouTube, ada video yang bergaris merah ini, berarti tandanya video ini pernah ditonton dan ditonton sampai selesai. Karena garis merahnya sampai ke ujung. Nah, maka si YouTube itu akan merekomendasikan semua yang seperti ini. Yang sejenis. Ini kodenya musik. Maka video-video yang lain juga musik. Ini pernah dia mencari sejarah, ini juga musik. Nah, ini contoh AI. Dia belajar dari data. Ya.
Kemudian karakteristik selanjutnya, KA beradaptasi dan meningkatkan performa. Ciri-ciri KA yang kedua, dia beradaptasi. Nah, ada seseorang yang menggunakan Google Map. Pertama, dia pernah pakai Google Map ke arah lain, melewati jalan ini. Ternyata HP dia, meskipun tidak lagi menggunakan Google Map, dia pernah melewati jalan seperti ini, jalan kemari dan sebagainya. Akhirnya HP-nya itu terbaca pernah melewati jalan yang pernah dilalui oleh HP tersebut. Kemudian pas dia cari, maka terbacalah jalan, bahkan lorong-lorong kecil. Ini lorong-lorong kecil, garis-garis kecil ini semua lorong-lorong kecil. Jadi ketika seseorang mencari jalan pintas, contoh, misalkan dia mau kemari, ketika dia keluarkan posisi dia di seperti ini, dia akan disarankan untuk jalan kemari. Nah, apa fungsi tanda merah, tanda kuning ini? Dulu atau sebelum-sebelumnya, sebelum dia pakai Google Map, HP-nya itu dari sini kemari posisi jalannya lambat. Otomatis aplikasi ini membaca jalan ini sering macet. Nah, maka dia menyarankan pakai jalur yang lain, belok dari sini dulu, biar nggak macet. Oke. Kemudian apa yang tanda kuning? Lumayan macet. Nah, untuk jarak dari sini kemari aja sekitar 10 menit. Jadi Google Map membaca kondisi jalan. Posisinya, caranya dengan seberapa sering dia lewat, seberapa lama dia lewat jalan itu. Itu kondisi KA beradaptasi. Kemudian, ciri berikutnya, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Nah, ini contohnya. HP kita ada yang punya pendeteksi cuaca. Ada yang pendeteksi gempa. Cuma mungkin kalau di Indonesia, HP-nya belum didukung untuk pendeteksi gempa. Jadi kita nggak tahu ada gempa atau tidak. Tapi di luar Indonesia, contohnya kayak di Jepang, ketika terjadi gempa, HP mereka itu kan bunyi alarm. Jadi kalau kita nggak sadar ada gempa, HP-nya itu langsung bunyi alarm, langsung kita disarankan untuk keluar dari rumah, berada di lapangan terbuka. Oke, ini cuaca. Jadi HP itu bisa memprediksi kondisi cuaca berdasarkan data-data sebelumnya. Kemudian bekerja berdasarkan algoritma. Ini Shopee. Akun yang membuka Shopee ini ternyata dia sering mencari fashion. Ada baju, ada kosmetik, sendal, bor, kemudian baju, dan sebagainya. Jadi nanti ketika akun ini mengakses kembali Shopee, maka dia akan disarankan oleh KA dengan performa sebelumnya. Kok kalian nggak senyum? Ini dia udah senyum nih. Saya senyum semuanya. Senyum dulu. Iya. Kalian disenyumin sama mereka, sama-sama senyum. Ya. Nah, ini juga KA. Ciri-ciri KA, mengenal pola. Ada orang yang mengakses, mencari foto yang mungkin mirip dengan dia. Atau dia mencari akun kawannya dengan foto, jadi ternyata keluar. Gary Chavez ini keluar fotonya. Ini. Jadi KA itu bisa mendeteksi wajah, jadi dia bisa mengenali pola. Ya, polanya itu apa? Dia ini mendeteksi ada 4 orang, ada 2 pasangan. Ya, jangan dilihat keribunya dan sebagainya. Oke, ya. Nah, jadi apa itu KA dan apa bedanya dengan kecerdasan manusia? Ini kita sebelum masuk ke LKPD, ini dia yang dimaksud KA. Ya, KA kita udah tahu tadi, program komputer. Seperti apa kerjanya?
Meniru, iya, meniru kecerdasan manusia. Seperti apa yang ditiru? Mengambil keputusan, melakukan penalaran, terus sifat-sifat manusia yang lain. Itu KA. Nah, kita lihat perbandingan KA. Kecerdasan artifisial. Tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Kayak tadi di YouTube kita ketik video sedih, video lucu. Dia tidak mau tahu kalian sedih atau enggak, senang atau tidak, apa yang kalian cari semua disediakan. Tetapi manusia ketika bertemu dengan manusia yang lain akan terlihat dari ekspresi wajahnya. Bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Si Syukran lagi sedih, tiba-tiba ketemu sama Fandi. Fandi lihat wajah Syukran sedih, kira-kira dia akan buat lucu atau berekspresi sedih? Buat lucu. Kira-kira si Syukran lagi sedih, dia buat lucu? Tidak, otomatis dia akan lebih dulu berekspresi sedih. Tanya, Syukran, kenapa sedih? Oh, gini. Nah, pasti dia akan berekspresi sedih. Oh, itu. Nah, nggak usah sedih lagi, kita ke sana aja main bola, yuk. Nah, baru dia menggembirakan orang lain. Tetapi kalau KA tidak punya emosional yang seperti itu. Kemudian KA belajar dari data dan program yang diberikan. Seperti tadi, kita cari video lucu, buka besok yang keluar video lucu. Sedangkan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda. Kemudian yang terakhir, KA hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Dia tidak mau tahu siapa kalian. Apakah kalian masih anak-anak, udah dewasa, laki-laki atau perempuan, apa yang kalian cari disediakan. Dia tidak tanya ketika cari video lucu, kamu anak-anak atau orang dewasa? Nggak ada. Dia tidak mengurutkan seperti itu. Apa yang kita cari langsung disajikan. Tetapi kalau kalian tanya ke bapak, Pak, video lucu yang bagus yang kayak mana? Bapak pasti akan berpikir. Karena kalian yang tanya anak-anak, pasti bapak bilang cari aja video lucu Upin Ipin. Nggak mungkin bapak bilang cari video lucu orang jatuh ke kolam, ya kan? Nah, seperti itulah perbedaan KA dan manusia. Oke, sekarang tugas kalian secara berkelompok. Silakan hidupkan laptopnya. Hidupkan laptopnya, langsung dihidupkan. Udah hidup? Oke, coba hidupkan semua. Udah. Oke, silakan login. Udah hidup? Oke. Silahkan buka Google Chrome. Ketikkan yang tulisan Bapak tulis di papan tulis. Ini. Oke, kita main ini dulu sebelum kita lanjut ke LKPD. Ya. Nah, tulis ini. wordwall.net resource. Nah, silakan diskusi dengan kawannya, yang mana yang mesin cerdas, yang mana yang tidak cerdas, berdasarkan karakteristik yang sudah kalian pelajari tadi. Siapa yang belum selesai? Berarti tinggal satu lagi. Satu lagi yang belum selesai. Oke. Baik, sambilan tunggu kawan kita yang ada yang belum selesai satu lagi. Silakan kalian isi lembar kerja berpasangan dan juga lembar kerja individu. Oke. Yang sudah boleh langsung mengerjakan lembar kerja pasangan dan individu. Baik, untuk mengerjakan LKPD durasi kalian sekitar 10 menit. Oke, waktunya 10 menit. Silakan berdiskusi.
Ya, silakan isi. Tuliskan nama di setiap lembar. Silakan akses Google kalau kalian memang kurang sumber informasi untuk menyelesaikan LKPD. Manfaatkan apa yang ada di depan. Kalian bisa akses referensi yang ada di internet. Sebentar lagi Bapak akan persilakan beberapa kelompok mewakili aja, satu kelompok dari putra, satu kelompok dari putri untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nanti sisanya akan Bapak periksa secara langsung. Baik, silakan kelompok Asma mempresentasikan hasilnya. Nggak apa-apa, maju aja. Ya, silakan. Ya, kita lihat hasil kerja kelompok Asma. Baik, iya, boleh. Sini lagi. Oke, silakan. Iya, AI. Oke. Oke, masuk kemana dia? Cerdas atau tidak cerdas? Ya, cerdas. Kemudian yang kedua? Yang kedua? Cici. Oke, ya, Cici. Oke, apa lagi? Oke, masuk kemana dia? Cerdas atau tidak cerdas? Oke, baik. Halo semuanya, coba perhatikan. Kawan kalian memilih jenis benda seperti cici, ya. Jenisnya itu cici. Katanya belajar sesuai perintah. Manfaatnya bisa cepat selesaikan pelajaran kita. Cara penggunaannya diberikan perintah apa yang dibutuhkan. Cocok? Cocok? Oke, cocok. Ada yang mau kasih saran? Ada yang lain? Baik, tidak ada. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Asma. Oke. Satu lagi, Syukran, boleh. Kelompok Syukran. Apa-apa? Ya, silakan. Baik, silakan Syukran. Oke. Satu, robot Transformers. Oke. Bekerja sesuai instruksi. Iya. Tidak bisa menyesuaikan. Oke. Bergantung pada manusia. Oke. Manfaat. Satu, jadi mainan untuk manusia. Oke. Jadi manusia, jadi mainan itu siapa? Orang besar atau anak-anak? Anak-anak. Oke, anak-anak. Terus? Dua, bisa membuat manusia lelah. Iya, manfaatnya bisa membuat manusia lalai ya. Nah, hati-hati, jangan banyak kali main Transformer. Terus, cara penggunaannya? Satu, digerakkan. Dua, proses manual. Oke, tergolong kemana dia? Non cerdas. Non cerdas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Syukran. Baik, silakan sekarang selesaikan LKPD individu. Sebentar lagi langsung Bapak kumpulkan. Dan kita akan selesaikan pembelajaran kita. Ini lembar individunya. Oke, ini lembar kelompoknya. Oke. Ada beberapa orang lagi. Udah. Terima kasih. Oke, kita akan tutup pembelajaran. Udah. Oke, nggak apa-apa, Syukran. Oke, lembar kelompoknya.
Terima kasih. Baik. Semua sudah dikumpulkan. Oke, kita akan lihat. Ini sebagai proses di akhir pembelajaran kita akan lihat apa yang kalian pelajari hari ini. Ada yang bisa jawab? Apa yang sudah kita pelajari tadi? Tentang apa? Iya, mesin cerdas dan non cerdas. Apa lagi? Ya, kecerdasan artifisial. Terus apa lagi satu lagi tadi terakhir? Iya, macam-macam dan karakteristiknya. Ya. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak. Alhamdulillah. Terus bagaimana pembelajaran hari ini? Kira-kira menurut kalian menarik? Menarik. Oke. Ada yang mau diperbaiki nggak? Apa saran kalian untuk kedepannya? Ada sarannya? Ada. Apa? Apa misalkan waktunya kurang, atau gamenya kurang seru, atau soalnya terlalu susah, atau apa? Ada saran? Nggak ada. Berarti aman ya? Aman. Kemudian bagian mana yang paling kalian sukai dan paling berkesan? Di mana? Dari proses pembelajaran hari ini ada yang disukai? Ada. Di bagian mananya? Di bagian gamenya, menyelesaikan secara online ya, LKPD online-nya. Oke, kemudian yang paling berkesan yang mana? Yang paling kalian teringat? Iya, ada yang paling teringat di mesin cerdas dan non cerdas. Baik. Nah, jadi apa yang udah kalian pelajari hari ini bisa menjadi ilmu tambahan untuk kalian ke depannya, dan juga kalian sudah bisa memilah dan memilih apa itu KA, yang mana mesin cerdas dan tidak cerdas. Jadi berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi sebagai pesan terakhir dari Bapak, ada dalam surah Ar-Rahman ayat ke-33. Jadi Allah memberitahukan, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Jadi kalau kita mau pergi kemanapun, ya, kalau kita mau terbang kemanapun, mau kemana saja, mau tembus langit, mau ke bulan, mau ke matahari, silakan kalau bisa. Tapi ingat, semua harus dibekali dengan kekuatan. Dalam ayat ini disebut ini kekuatan. Kekuatan juga bisa diartikan dengan kemampuan atau kecerdasan atau ilmu. Nggak mungkin kita mau naik ke keluar angkasa tetapi ilmu matematik kita masih nol. Nggak mungkin kita mau jadi dokter sedangkan sunti aja nggak tahu yang mana. Otomatis kalau kita mau menuju ke suatu tempat, kita harus punya ilmu. Oke. Sebagai penutup hari ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah, alhamdulillah. Baik. Proses pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih Bapak ucapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.